Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati syaikhul lana wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin sahabati wat tabi'in wa ala awliya'i wa syuhada'i sholihin jamil malaikatil muqarrabin. Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila jami'i arwahi al-awliya wal ulama, khususan ila Syekh bin Hajar al-Asqalani wa ila Syekh Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam 1 Ramadan ini kami dari Dewan Asatid Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Wahid Hasyim Bangil berikhtiar mengadakan pengajian online, yaitu melalui medsos Instagram dan YouTube, dengan harapan para santriwati yang berada di rumah, yang sudah pulang sejak beberapa minggu yang lalu, efek daripada adanya virus COVID-19 yang mengharuskan para santri untuk belajar di rumah. Dan pada mulai malam hari ini, insya Allah selama Ramadan, Pondok Pesantren Wahid Hasyim tetap mengadakan pengajian Ramadan, yaitu pengajian kitab-kitab turas atau klasik, yang nanti akan diisi oleh beberapa ustadz dan ustadzah dari Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Wahid Hasyim Bangil. Dan juga ada beberapa pembahasan, yaitu kitab yang bermacam-macam demi memperkaya khasanah keilmuan santriwati Wahid Hasyim yang sudah berada di rumah masing-masing. Kami harap santriwati Wahid Hasyim dan juga para alumni, dan juga jika ada mustami dari kalangan umum, kami persilakan untuk sama-sama kita belajar, untuk sama-sama mengambil barokah, khususnya pada bulan Ramadan ini, yang mana banyak bonus-bonus yang diberikan Allah selama bulan Ramadan, yang tentu harus kita ambil dan kita manfaatkan dalam momen Ramadan ini. Dan semoga dengan barokah bulan Ramadan ini yang menimpa negara kita, yang juga menimpa negara-negara di dunia, yaitu COVID-19 atau virus corona, segera berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya diberi jadwal, yaitu malam hari setelah taraweh atau sekitar jam 8 sampai jam 9, yang mana akan kita bahas bersama atau kita pelajari bersama kitab Nashaihul Ibad karangan Syekh Nawawi al-Bantani.
Ya, Syekh Nawawi Banten adalah ulama asli Indonesia, yaitu dari namanya kita tahu Al-Banteni berarti berasal dari Banten. Dan Syekh Nawawi ini sudah menjadi ulama besar di Mekah dan lama bermukim di Mekah dan menjadi rujukan ilmu dari banyak ulama-ulama dari Indonesia. Baik, kitab Nashaikhul Ibad ini sebelumnya sudah menjadi pengajian rutin di Pondok Pesantren Wahid Hasyim. Jadi bagi santriwati yang sudah punya kitab di rumah, bisa dibuka kitabnya sambil maknani atau ngasai. Makanya saya hanya melanjutkan saja dari bahasan-bahasan yang telah kita bahas di Pondok Wahid Hasyim. Selanjutnya kita akan mulai, yaitu dengan meneruskan hadis atau asar yang ada di dalam kitab Nashaikhul Ibad. Kita mulai dengan maqalah at-tasi'a asyarata. Ya, silakan bagi yang ada kitabnya di rumah dibuka makalah nomor 19. Makalah nomor 19. Jadi santriwati atau alumni yang punya kitab segera dibuka makalah nomor 19 karena kita melanjutkan dari apa yang telah kita bahas di pondok pesantren. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatut tasi'a asyarata. Makalah nomor 19. Uhiya ila ba'dil anbiya'i. Uhiya diwahyuake ila ba'dil anbiya'i maring sebagian piro-piro nabi. Atikni ta'ato sapa sirani ing ingsun fima ing dalem barang amartuka merentah sapa ingsun ka ing sira wala ta'sini lan ojo maksiat ni ing ingsun sapa sira fima ing dalem barang nasahtuka paring nasihat sapa ingsun ka ing sira. Ai tegese fima ing dalem barang da'autu ngajak sapa ingsun ka ing sira ilama maring barang fihi iku ing dalem as-salahu utawi kemaslahatan wa nahaitu kalan wis ngelarang sapa ingsun ka ing sira amma saking barang fihi iku ing dalem al fasadu utawi kerusakan. Baik, makalah nomor 19 ya, kita artikan ukhya ila ba'dil anbiya'i ya, telah diwahyukan kepada sebagian para nabi atikni fima amartuka taatlah kamu kepadaku fima amartuka di dalam hal yang aku perintahkan kepadamu ya wala ta'sini dan janganlah engkau bermaksiat atau janganlah engkau membangkang kepadaku
fima nasahtuka, dalam hal yang aku nasihati. Ya, para nabi diperintahkan untuk membawa pesan atau risalah Allah, dan umatnya atau kita diperintahkan untuk taat kepada nabi. Ya. Dalam hal ini kalau kita kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Ini adalah perintah Allah, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Ini adalah suatu perintah. Jadi sudah tidak bisa ditawar-tawar. Atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Ini adalah satu paket. Ya, tidak bisa dipisah. Taat kepada Allah harus wajib juga taat kepada Rasul. Dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah dalam setiap perkataan dan perbuatan tidak mengikuti hawa nafsunya. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tetapi segala perbuatan dan ucapan Rasulullah tidak tiada lain adalah wahyu yuha, adalah wahyu dari Allah yang diwahyukan. Nah, jadi semua perbuatan dan ucapan Rasul itu otomatis adalah wahyu atau terjemahan penjelmaan wahyu dari Allah. Jadi tidak sembarangan Rasul berbuat, tidak sembarangan Rasul berucap, dan itu otomatis adalah wahyu dari Allah yang harus kita taati, ya, yang wajib kita taati. Wala ta'sini fi ma nasahtuka, dan janganlah engkau membangkang apa yang dinasihati oleh Rasul. Janganlah kita membangkang apa yang telah dipesankan oleh Rasul. Ya, dan banyak sekali apa-apa pesan yang disampaikan oleh Rasulullah ketika waktu itu belum ada bukti ilmiah, ya, ada bukti ilmiah. Tetapi sekarang atau akhir-akhir ini ternyata apa yang dilakukan Rasulullah banyak dibuktikan oleh para ilmuwan, dan itu baru diketahui kebenarannya pada akhir-akhir ini. Dan banyak sekali buku atau kitab-kitab yang membahas hal tersebut. Fi ma da'utuka ila ma fi shalah, dan apa-apa yang telah diajarkan Rasul fihi shalah, di situ pasti ada kemaslahatan, pasti ada kebenaran, ya, pasti ada sesuatu yang benar. Karena itu adalah sebenarnya wahyu dari Allah. Wa nahaituka amma fil fasad, dan apa yang telah dilarang oleh Rasulullah sebenarnya itu sudah mengandung kerusakan, ya, mengandung mudarat atau mengandung bahaya. Ya. Semua yang diperintahkan Rasul kita yakini pasti mengandung kebenaran, dan semua yang dilarang oleh Rasul harus kita yakini pasti itu mengandung kerusakan. Jadi kita tidak boleh ragu, tidak boleh sanksi ragu atas perintah atau larangan dari Rasulullah SAW. Selanjutnya, al-maqalatu al-ishruna, makalah nomor 20. Kila diucapno
ikmalul akli utawi sempurnane akal iku ittiba'u ridwanillahi ta'ala, melu ridhone Allah ta'ala, wajtinabu sakhatihi lan ngedoi murkane Allah ta'ala. Ayat tegese fa khilafu dzalika mongko utawi bedanine mengkono-mengkono iku jununun edan. Al-maqalatu al-isyrun kila diucapno ikmalul akli ittiba'u ridwanillahi ta'ala, sempurnanya akal seseorang yaitu dia mengikuti atau mencari ridho Allah, wajtinabu sakhatihi dan dia menjauhi murka Allah atau yang tidak diridhoi Allah. Ya, ini salah satu tanda jika akal seseorang masih normal, masih berfungsi, masih sempurna. Orang yang akalnya masih normal, masih berfungsi, masih sempurna, maka dia akan berusaha mencari ridho Allah dan menjauhi murka Allah atau yang tidak diridhoi Allah. Itu tanda orang yang masih akalnya sempurna. Fa khilafu dzalika, dan sebaliknya jika orang tersebut tidak mencari ridho Allah, malah mencari apa-apa yang membuat murka Allah, malah sebaliknya akalnya jununun, orang gila. Orang itu akalnya sudah gila, ya, sudah nggak normal, sudah nggak berfungsi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali menyembah kepadaku. Begitu kata Allah. Jadi apapun perbuatan manusia harus menuju kepada ridho Allah. Dan ini adalah salah satu tanda jika orang tersebut akalnya masih waras. Ya, jadi kalau sebaliknya, jika seseorang malah menuju murka Allah atau kepingin maksiat kepada Allah, ya berarti akalnya jununun, orang itu sudah gila, akalnya sudah nggak beres, ya sudah jelas-jelas itu dilarang Allah, sudah jelas-jelas itu haram dilakukan, tetapi masih dia lakukan, ya berarti akalnya sudah tidak normal. Baik, kita lanjutkan. Al-maqalatul hadiyatu wal isyaruna, makalah nomor selikur. Kila diucapno, la ghurbata lil fadil, la ghurbata ora ono terasing, diasingkan, lil fadili maring wong kang mulya, maring wong kang duwe keutamaan, wala watona
lan ora ana negara, tegese ora ana panggonan lil jahili maring wong kang bodho. Ai tegese al muttasifi wong kang disifati bil ilmi kelawan ilmu wal amali lan amal. Kana ono sapa wong iku mukarraman dimulyakno, muadzaman kang diagungno, indan nasi ing dalem mungguhe manungsa, fi ayi baladin ing dalem endi-endi negara kana ono sapa wong. Fakana mongko ono apa kulo baladin saben-saben negara indahu kedue wong alim iku watonan dadi negara, walau kana lan senajan ono sapa wong alim iku ghariban asing. Wal jahilu lan utawi wong kang bodho iku khilafu dzalika lawane mengkono-mengkono. Baik, kita masuk ke makalah nomor 21. Al maqalatul hadiyatu wal syurun. Kila diucapno la ghurbata lil fadili wala watona lil jahili. Artinya la ghurbata lil fadili, tidak ada yang disebut orang asing, lil fadili bagi orang-orang yang punya keutamaan atau bagi orang-orang yang berilmu. Wala watona lil jahili, dan tidak ada negara atau tidak ada tempat lil jahili bagi orang yang bodoh. Ya, maksudnya al muttasifi bil ilmi, orang yang mempunyai ilmu, wal amali dan amal. Orang yang punya ilmu dan amal, karena mukarraman mu'adzaman, dimanapun dia berada dia akan selalu dimuliakan. Indan nasi, sesama manusia, fi ayyi baladin kana, dimanapun dia berada. Jadi kalau orang sudah punya bekal ilmu, dimanapun dia berada, maka dia akan selalu dimuliakan. Jadi tidak ada istilah terasing bagi orang-orang yang punya ilmu. Kemanapun dia berada, dia bisa eksis. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi, man arada dunya fa alai bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alai bil ilmi, wa man arada ma fa alai bil ilmi. Ya, barang siapa yang ingin dunia, dia wajib punya ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat, dia juga wajib punya ilmu. Dan barang siapa yang ingin dua-duanya, dia wajib punya ilmu. Jadi tidak bisa ditawar-tawar. Ya, ilmu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib fardu ain bagi setiap muslim. Ini nggak bisa ditawar. Yang namanya ilmu itu muktasab. Ilmu itu dicari. Ya. Ilmu itu dicari. Yang dicari berarti apa? Harus thalabul ilmi, harus mencari ilmu. Nah, tidak bisa ujuk-ujuk yuladu aliman, tidak bisa moro-moro langsung dilahirkan jadi orang alim. Tak bisa. Semua harus proses, butuh proses. Orang alim, orang berilmu juga butuh proses. Sekolah, mondok, ya, macam-macam, ngaji, semua proses agar kita menjadi orang alim, orang berilmu. Nah,
Di sini dijelaskan bahwa keutamaan, salah satu keutamaan orang berilmu yaitu la ghurbata lil fadil. Dia di mana-mana dibutuhkan orang. Ya. Mbak-mbak sekalian, santriwati atau alumni, ya, silakan mumpung masih muda, masih banyak waktu. Ya. Manfaatkan waktu untuk mencari ilmu dimanapun Anda berada. Ya, sekarang sampai ada di rumah, silakan mencari ilmu. Apapun caranya semua bisa didapat. Khudil hikmata walau min ayyi wi'ain kharajat. Begitu kata pepatah. Khudil hikmata walau min ayyi wi'ain kharajat. Ambil hikmah atau ilmu dari manapun dia berasal. Dari manapun dia berasal. Cari ilmu. Dalam pepatah yang lain mengatakan undur makola walatan undur mankola. Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Kadang-kadang kita masih memegang image, kita masih melihat siapa yang mengatakan, dan kita tidak mendengar apa yang dikatakan. Kita masih mempertimbangkan siapa yang bicara, tapi kita kadang lalai apa yang dibicarakan. Ya, ini pepatah jelas, undur makola walatan undur mankola. Bisa jadi orang yang berprofesi biasa, mungkin hanya petugas kebersihan, mungkin hanya seorang penjaga, mungkin profesi rendah, perkataannya lebih bermakna, lebih berilmu daripada orang-orang yang punya jabatan. Mungkin saja. Jadi tidak mesti ya, orang punya jabatan, orang punya pangkat, bicaranya belum tentu juga baik. Tetapi orang-orang berprofesi biasa-biasa saja kadang kita anggap remeh, tetapi ucapannya benar-benar berilmu. Ya. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, tetap carilah ilmu dimanapun kita berada. Wala watona lil jahili. Kebalikannya, orang yang bodoh kemanapun dia berada, seolah-olah dia menjadi orang asing. Karena apa? Yang namanya orang bodoh tidak punya ilmu, tidak dibutuhkan oleh masyarakat, atau tidak dianggap oleh masyarakat. Jadi dia seperti orang asing. Ya. Wala watona li jahili. Orang bodoh tidak akan punya daerah, punya negara, punya tempat, karena dia nggak punya ilmu. Tapi sebaliknya, la ghurbata lil fadili, tidak ada yang namanya terasing bagi orang-orang yang mempunyai ilmu. Orang-orang yang mempunyai ilmu dimanapun dia berada akan dibutuhkan oleh masyarakat, akan dibutuhkan oleh orang-orang sekitarnya. Baik, kita lanjutkan ke makalah berikutnya. Al-maqalatu tsaniyatu wal isyrun. Makalah kang nomor 22. Kila diucap man utawi sapane wong iku kana ana sapa man bitaati kelawan taat indallahi ing dalem ngarsane Allah iku qariban parek kana ana sapa man iku bainan nasi antarane menungso iku ghariban aneh
ai tegese man utawi sapane wong iku istaknasa dadi kebiasaane wong bistighali taatillahi ta'ala kelawan sibuk taat ibadah mari Allah soro dadi sapa man iku mustauhishan wong aneh-aneh nasi saking menungso. Ya, artinya mangkana bitaati indallahi qariban, barang siapa yang ketaatannya kepada Allah semakin dekat, dia semakin dekat kepada Allah. Ya, dengan ketaatan, dengan ibadah dia semakin dekat kepada Allah. Kana bainan nasi ghariban, maka dia di antara manusia akan dianggap aneh. Ya. Baik, dalam sebuah hadis mengatakan yang artinya begini, Islam datang itu orang menganggap aneh. Dahulu Islam datang di masa jahiliyah, orang jahiliyah pada waktu itu menganggap aneh. Kenapa? Karena Islam datang mengajak kita menyembah Allah. Allah tidak bisa terlihat. Sedangkan tradisi orang-orang jahiliyah pada waktu itu menyembah berhala yang bisa terlihat. Dan otomatis orang-orang jahiliyah menganggap aneh. Ini agama aneh. Kita menyembah yang tidak bisa terlihat. Dalam lanjutan hadis tersebut, Islam datang, orang menganggap aneh. Dan nanti di akhir zaman Islam juga akan dianggap aneh. Wa sayakunu ghariban, Islam akan dianggap aneh. Nah, seperti ini persamaannya. Ya. Nanti atau mungkin zaman sekarang, orang yang semakin rajin ibadah, orang yang semakin taat kepada Allah akan dianggap aneh. Ya. Orang sudah sibuk dengan permasalahan dunia, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan pekerjaan, kadang-kadang sholat pun nggak sempat. Ya. Maka melihat orang-orang rajin beribadah, orang-orang rajin itikaf, Ramadan, dzikir, sedekah, dan semua ketaatan itu makin lama makin dianggap aneh. Baik, makalah terakhir, al-maqalatu ats-tsalitsatu wal 'ishruna. Makalah nomor 23. Kila diucapno, harakatut ta'ati utawi gerakane taat iku dalilul ma'rifati, tondone ma'rifat. Kama kaya dene barang anna harakatal jismi sak temene gerakane badan iku dalilul hayati, tondoni urip. Wal makna lan utawi maknane anna ityanal abdi sak temene nglakonine kawula atau ata ing taat lillahi ta'ala mari Allah ta'ala iku alamatun dadi tanda ala ma'rifati ngatasé ma'rifati wong lillahi mari Allah. Fa idza kathurat mongko nalikane akeh apa at-ta'atu taat kathurat akeh apa al ma'rifatu ma'rifate. Wa idza qallat
lan nalikane setitik qallat wa idza qallat lan nalikane setitik apa taat qallat mongko setitik apa makrifat li anna dhahira krana sak temene dhahire iku miratul batini cermine batin. Makalah nomor 23 kila diucapkan harakatut ta'ati dalilul ma'rifati, gerak-gerik ketaatan ya tanda sebagai sifat makrifat kepada Allah. Kama anna harakatal jismi dalilul hayati, seperti geraknya tubuh itu tanda orang masih hidup. Maksudnya segala gerak-gerik manusia dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka itu akan menambah makrifatnya, menambah mahabbahnya, cintanya kepada Allah ya. Semakin kita dekat kepada Allah, maka semakin Allah lebih dekat lagi kepada kita. Semakin kita jauh, maka Allah pun akan jauh kepada kita ya. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih ya. Ana inda dhoni abdi bi, begitu kata hadis qudsi, ana inda dhoni abdi bi. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku tergantung apa yang disangkakan hambaku kepadaku. Ana inda dhoni abdi bi, aku tergantung apa yang disangkakan hambaku kepadaku. Kalau hambaku menyangka aku penyayang, maka aku sayang kepada dia. Tapi kalau hambaku menganggap aku kejam, maka aku bisa kejam kepada dia. Jadi kita intinya tidak boleh suudzon kepada Allah. Tetap apapun yang terjadi kepada kita, musibah, cobaan, apapun bala, ujian, kita tetap harus husnudzon kepada Allah. Tetap berbaik sangka kepada Allah. Jangan sampai sedikit pun kita suudzon kepada Allah ya, karena Allah tergantung dari apa yang disangka oleh hambanya. Jadi dalam makalah ini, semakin kita taat kepada Allah, maka sifat ma'rifat atau mahabbah kita kepada Allah akan semakin bertambah. Begitu juga sebaliknya, jika kita menjauh, tidak melaksanakan perintah Allah atau bahkan melanggar larangan Allah, tentu ini pasti Allah akan semakin jauh dan kita akan semakin jauh daripada rahmat Allah. Demikian ngaji kita pada malam 1 Ramadan ini, semoga tetap istiqomah sehingga membawa manfaat dan barokah. Dan insya Allah khusus yang malam hari nanti kita adakan ngaji tiap hari supaya kita lebih istiqomah ya. Nanti saya dengan yang isi dengan Gus Aan mungkin bisa sharing 3 hari dan selanjutnya di situ di malam hari ada Ustadz Ilham. Jadi khusus malam hari biar lebih istiqomah lagi, biar seperti di pondok ngajinya tiap hari ya. Kita insya Allah usahakan tiap hari online pada malam hari ya, khusus malam hari ya. Karena kalau nanti tidak tiap hari, khawatir sampai lupa, karena di sela-sela ya, kita sela-sela Jumat, Senin, Rebo,
Nah, itu khawatir lupa karena tidak tiap hari. Ya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Ustadzah yang membantu dalam hal teknis. Ada Neng Ririn, ada Ustadz Sya'roni ya, yang menyiapkan segala hal teknisnya, perencanaan kamera, HP, tempat dan lain sebagainya. Jazakumullah khairul jaza. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.